bisa dideteksi dengan menggunakan USG. Tapi tentunya yang memeriksa nggak mungkin dokter spesialis, karena di puskesmas nggak ada dokter spesialis, ada dokter umum. Dokter umumnya dilatih oleh dokter spesialis bagaimana cara menggunakan USG tersebut. Kalau misalnya di situ ditemukan ada kelainan, maka dia direfer ke rumah sakit untuk diperiksa dengan alat yang lebih canggih, mamografi misalnya gitu. Tapi jangan cuma sekarang kan di raba-raba seperti itu ya. Kadang-kadang kalau raba itu udah gede. Kalau yang kecil kan nggak bisa. Tapi kalau dengan dokter yang terlatih dengan menggunakan USG, maka itu bisa lebih lama. Pelatihan itu berapa lama? Pelatihan seminggu, nggak lama. Seminggu ya? Ya. Ada target kota yang perlu dijangkau nggak untuk pelatihan itu? Semua puskesmas. Semua puskesmas. Iya, tapi ya memang kita bertahap di awal ya. Karena kan menyelenggarakan kegiatan seperti itu butuh persiapan, butuh mengatur tenaganya, karena dokter yang di sini juga kan pasti ada melayani pasien juga, sehingga kita atur. Nanti lama-lama rumah sakit besar nggak hanya Darmais, itu juga bisa ikut melatih. Pak, tadi yang diresmikan sama Pak Menteri itu apa aja sih Pak? Dan fungsinya apa sih Pak? Saya masih belum paham Pak. Jadi ini dalam rangka 30 tahun Rumah Sakit Kanker Darmais. Tadi Pak Menteri ikut merayakan ini, tapi kan nggak hanya kita mau menggunakan momen ini untuk meresmikan beberapa tambahan alat sebetulnya. Oh iya, tambahan alat. Yang pertama radioterapi. Radioterapi itu alat untuk membunuh sel kanker lah dengan metode sinar. Sebetulnya di Rumah Sakit Kanker Darmais sudah ada 3, tapi ini baru menggantikan alat yang sudah rusak lama. Jadi kita menggantikan. Untungnya apa? Jadi antriannya nanti bisa lebih cepat gitu. Pasien nggak nunggu lama lagi karena alat kita sudah cukup banyak. Sekarang ada 4 klinik ya. Yang kedua tentang SPECT-CT. SPECT-CT itu alat diagnostik. Yang kedua tadi ya? Ya. SPECT-CT itu diagnostik dengan metode dengan menggunakan nuklir ya. Jadi untuk mendiagnosis sel kanker yang ada di dalam tubuh gitu. Itu sebetulnya salah satu jenis alat yang tersedia di Rumah Sakit Kanker Darmais, tapi lumayan canggih. Yang ketiga genomik. Genomik itu kalau dulu kan orang tuh kena kanker, udah benjol itu baru ketahuan. Kan? Baru diobatin, ternyata udah nyebar, pakai alat yang tadi diperiksa itu nyebar itu. Tapi dengan genomik ini orang sehat diambil darahnya, diperiksa. Kita ada kalau sekarang ini ada 113 panel ya yang sekali ambil diperiksa 113 itu, maka kita bisa menentukan ada 9 jenis kanker yang kemungkinan orang itu berpotensi atau tidak. Ini menarik nih, kita harus merubah mindsetnya. Jadi daripada nunggu sampai benjol, diperiksa aja dulu. Sekarang kita udah tahu, oh ini Anda hati-hati sama. Sebenarnya nggak cuma kanker ya, kalau di rumah sakit lain ada lagi untuk jantung, kemudian penyakit-penyakit kayak di RSCM tuh diabetes, segala macam itu bisa ketahuan. Sebelum dia kena diabetes, dia udah ketahuan tuh, Anda berpotensi diagnosis diabetes loh, sama kanker juga. Anda potensi kena kanker prostat, kanker payudara, kanker kolorektal seperti itu. Jadi lebih awal lagi gitu. Kalau deteksi dini ini kita ketahuan dulu udah penyakitnya, gejala-gejala baru kita periksa gitu kan. Kalau ini belum ada gejala, sehat-sehat diambil darahnya untuk diperiksa. Alatnya canggih dan cukup mahal, tapi Darmais sudah bisa memberikan layanan itu sekarang sebagai wujud penambahan kompetensi untuk pangan. Nah, itu baru satu-satunya di Darmais. Oh, kalau kanker, kalau alatnya, di Indonesia sebenarnya rumah sakit lain bisa melakukan itu juga. Ya kayak misalnya di Sanglah itu tentang kulit, kemungkinan kena psoriasis atau apa gitu. Di jantung ada, kemudian di RSAB kemungkinan kecacatan bayi. Ya, ada kelainan DNA untuk orang tua yang baru itu bisa dilakukan. Terus kalau apa lagi misalnya di rumah sakit ini RSCM misalnya, rumah sakit ini kan punya tanggung jawab bagaimana supaya pelayanan diabetes ini kan penyebab semuanya, bisa jantung, bisa kanker, bisa stroke, awalnya dari diabetes ya. Nah belum sampai diabetes diperiksa dulu udah ketahuan nih bakal diabetes enggak. Jogja rare disease. Nah Jogja itu penyakit langka itu juga bisa. Kanker apa sih Pak yang sulit dideteksi? Sebetulnya kanker tuh hampir secara umum bisa dideteksi. Persoalannya adalah awareness, ya, kepedulian kita lah, pribadi ini untuk memeriksakan diri apakah kita bakal kena kanker atau enggak, itu yang masih kurang.
sebetulnya jaminan dari pemerintah juga sudah cukup ya, pembiayaan untuk deteksi dini juga sudah dibiayai gitu ya. Tapi maunya itu takut, orang tuh masih paradigmanya, wah kalau diperiksa nanti jadi ketahuan gitu. Padahal kalau ketahuan bisa sembuh. Gitu. Tapi kalau nggak ketahuan nyebar, nah itu jadi susah. Stadium lanjut ya. Stadium lanjut. Genomik itu kan dari 7,5 juta itu Pak. Itu non JKN ya Pak ya? Itu sementara non JKN. Oh sementara non JKN. Non JKN. Karena memang untuk panelnya itu, reagennya itu harganya masih sangat mahal. Alatnya itu disediain sama Kementerian Kesehatan. Nah, tapi ya, kita sekarang menyasar pada orang-orang yang berpendidikan sama memiliki ability to pay untuk mencoba dulu. Gitu. Sambil pelan-pelan kita atur bagaimana caranya supaya yang masyarakat lainnya bisa pakai metode yang lain sebetulnya ya. Layanan genomik itu mulai kapan Pak? Jadi sekarang udah bisa. Udah mulai hari ini ya, perdana ya. Pak Menteri mendorong agar ini bukan bisnis sebetulnya, supaya sustain gitu, supaya rumah sakit itu mandiri. Kalau kita tergantung BPJS, terus rumah sakit itu nggak bisa berkembang. Jadi pengennya rumah sakit itu maju gitu. Jadi ada layanan bagus, harganya berapa? Asal bisa bersaing sama luar negeri, kita lebih murah, harganya bisa kita tekan seminimal mungkin, tapi orang beli gitu. Jadi sehingga ini bisa mengembangkan lagi, kembangkan lagi. Jadi lebih, kalau sekarang yang periksa lebih banyak, hasilnya bisa lebih cepat. Karena sekali periksa itu sekalian jadinya. Kalau cuma satu kan nungguin dulu, Iya itu. sampai penuh gitu baru diperiksa gitu. Nah itu yang terjadi sekarang. Tapi intinya rumah sakit kanker Darmais di usia 30 ini bisa. Kita juga sudah melakukan transplan ya. Transplan. Ya, transplan untuk dewasa, bahkan transplan yang yang sulit ya, yang donornya dari orang lain itu juga sudah bisa dilakukan di rumah sakit kanker Darmais. Ini juga masih disubsidi, jadi BPJS sama kita subsidi dari rumah sakit, tapi kedepannya meyakinkan kepada masyarakat kalau Darmais mampu, nanti masyarakat yang biasa keluar negeri bayar 3 miliar, kesini, kenapa nggak mau bayar ke sini? Ya, itu juga bisa dan sukses. Alhamdulillah sembuh semuanya ya. Oke, terima kasih. Tadi Bapak melakukan tes